Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 8, yang kami hormati Bapak Ahmad Hidayat, beliau adalah Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya. Yang kami hormati para Ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 7, yang kami hormati Ibu Kader Jati, yang kami hormati pula para tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan yang terakhir yang kami hormati adik-adik Karang Taruna. Untuk menyikat waktu, adapun susunan acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 8. Yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ahmad Hidayat, adalah Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya. Yang keempat yaitu penutup dan doa. Marilah acara pertemuan pada malam hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang menjadikan harapan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 8. Kepada beliau Bapak Rondoni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Yang kami hormati Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Bapak Ahmad Hidayat beserta tim atau jajarannya. Yang kami hormati Wakil RW 8 Kelurahan Simolawang dan beserta staf. Yang kami hormati Ketua RT 1 dan Wakil Ketua RT 1
RW 8 Kelurahan Simolawang. Dan tak lupa pula kepada KSH, Kader Surabaya Hebat, dan Karang Taruna serta hadirin yang pada malam hari ini sudah berkenan hadir di acara Sapa Warga Bapak Ahmad Hidayat selaku Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menyaksikan atau sosialisasi atau ilmu atau pengetahuan dan lain sebagainya yang nantinya akan diberikan oleh Bapak Ahmad Hidayat. Terutama pada malam hari ini kita beberapa hari yang lalu kita sudah melewati, sudah dilantik RT maupun RW, dan ada acara musbakel. Mungkin nanti ada sedikit masukan dari Bapak Ahmad Hidayat selaku Sekretaris Partai PDIP. Ya, mungkin nanti ada arahan, masukan seperti apa cara membangun. Yang jelas peran penting dari kader Karang Taruna, ketua RT, RW serta warga ini harus berkolaborasi untuk mewujudkan Surabaya Go Internasional sesuai apa yang dicita-citakan oleh Wali Kota Surabaya. Yang pertama. Yang nomor duanya, perlu kami sampaikan, aslinya acara pada malam hari ini mau dilaksanakan 1 minggu yang lalu. Karena warga kami, kalau dari warga pasti ngerti, bersebelahan di Balai RW ataupun di belakangnya Balai RW ada warga kami yang meninggal. Makanya acaranya yang seharusnya 1 minggu yang lalu akhirnya sama kami di cancel. Soalnya apa? Saya selalu mengingatkan kepada ketua RT, ingat para RT, wakil RT, berbuat baik masih belum tentu baik di mata masyarakat. Saya selalu mengingatkan kepada RT, ingat, berbuat baik masih belum tentu baik, apalagi berbuat jelek di mata masyarakat. Ya, minta tolong, ayo kerjasamanya. Kita ini sebagai pengurus kampung mitra bagi kelurahan dan puskesmas, mari kita tunjukkan. Kalau tidak punya jiwa sosial, jangan harap jadi pengurus kampung itu merasa enak. Karena apa? Yang namanya fitnah itu luar biasa. Berbuat baik masih dipelintir, berbuat baik masih dipelintir. Mohon maaf Bapak Ahmad Hidayat, RW 8 ini Pak ada kegiatan rutinitas tahunan, yaitu acara santunan anak yatim dan janda, khususnya yang cerai mati itu setiap tahun. Mudah-mudahan warga ataupun panitia ataupun RT kelak yang akan kami tunjuk untuk menjadi panitia, mudah-mudahan tidak difitnah mencarikan dana, semoga tidak dianggap sebagai pengamen alias pengemis. Mohon maaf, kami membantu warga. Ada warga di Sidodadi, ketua RW-nya Bapak Selamat, ketua RW 7 Kelurahan Sidodadi, meminta tolong kepada saya untuk mencarikan dana pembangunan masjid. Kami dibilang pengamen. Saya sekali lagi, jiwa dan raga waktu minta tolong warga semuanya tahu. Saya menjadi RW tidak formalitas, selalu saya sambutan seperti itu. Ada program akte kelahiran gratis, saya akomodir. Ada warga kayak tadi, saya mau ke kelurahan, warga masih belum berbarcode, langsung saya ambil, bawa ke kelurahan, selesai gini. Karena tadi nggak sempat saya online kan, saya bawa ke kelurahan sambil ngopi, sambil ngerokok, online kan, selesailah punyanya Bu Asfia. Kalau pengen tahu, ketemu sama Mas Novi. Pak Novi. Nah, sekali lagi ya Pak ya, berbuat baik masih belum tentu baik di mata masyarakat. Saya lillahi ta'ala mencari apa? Mencari yang terbaik. Kalau ada warga ataupun teman minta tolong, intinya Pak, cintai kampungnya. Insya Allah kampung ataupun warga akan cinta kepada kita. Yang paling penting kita yang masih marah ini, soalnya saya meluruskan ya, biar tidak terjadi miskomunikasi antara RT yang baru dengan RT yang lama. Soalnya ada pendataan gamis kemarin dan kasihan juga kadernya. Yang
Nanti soalnya apa? Oh, yang mencoret itu kader, yang mencoret itu RT, yang mencoret itu RW. Biar tidak selalu disalahkan. Sudah suruh jadi kader nggak mau, suruh jadi RT nggak mau, suruh jadi RW ya nggak mau. Kalau tiba-tiba nggak ada RT RW yang disalahkan. Padahal ya PKH, KKS, pihak kelurahan pun tidak ngerti, apalagi RW sama RT sama kader ngerti dari mana. Makanya saya sendiri pengennya tak rekam omongan saya. Kalau ada warga yang menanya terkait PKH, KKS, biar saya putarkan seperti orang jualan tahu bulat gitu. Rumono yo, ini aku capek kadang Pak, saya mau menjelaskan ya. Saya sekali lagi tidak pernah ada yang namanya keluarga, tidak ada. Tidak ada yang namanya bolo, tidak ada yang namanya staf RW, tidak ada. Oh ini spesial, gak ada. Semuanya punya peluang hak, punya peluang yang sama. Ya, intinya itu nanti kita kolaborasi apa yang mau dibangun, apa kekurangan yang ada di kampung kita. Mumpung ada Bapak Ahmad Hidayat selaku Wakil Sekretaris PDIP Kota Surabaya, monggo disampaikan. Yang jelas warga ini tahu PDIP partai pemenang di Kota Surabaya sebagai partai pengusung dan partai pendukung bisa mengantarkan Bapak Eri Cahyadi dan Armuji untuk menahkodai Kota Surabaya selama 5 tahun ke depan. Monggo, intinya enak. Wali kotanya dari Surabaya, anggota ketua DPRD-nya dari Kota Surabaya. Insya Allah akan enak untuk kalau ada kebutuhan dari warga. Yang jelas Bapak Ahmad Hidayat kemarin 2 hari yang lalu, kalau nggak salah apa ibunya Boncel, apa Budi, kalau nggak salah Budi butuh kursi roda Pak, saya masih ingat. Nah, kemarin saya jembatani kepada pihak kelurahan suruh menunggu, dan saya lihat di Instagramnya Bapak Ahmad Hidayat bagi-bagi kursi roda, mudah-mudahan langsung terrealisasi warga kami. Saya rasa itu sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelas sekali lagi saya mumpung ingat, partai manapun boleh masuk ke RW 8. Nanti oh Pak RW PDIP, oh Pak RW Gerindra, salah boleh. Ya, partai manapun boleh masuk ke RW 8. Saya tidak pernah menolak ya. Memang meramut kemajemukan memang susah. Di sini ada Arab, Kalimantan, Madura, ada banyak pokoknya. Makanya sekali lagi ingatkan kepada kader RT, RW, staf RW, staf RT, minta tolong berbuat baik. Ingat Pak, berbuat baik belum tentu baik di mata masyarakat. Sekali lagi saya mengingatkan kepada ketua RT yang baru, jangan ada inisiatif ataupun ide untuk memotong BLT. Saya pertama kali ada RT yang mengajukan, Pak, gimana kalau buat uang kas? Kalau masuk penjara saya tidak bertanggung jawab. Langsung saya gituin, sudah di atas korupsi, RT RW-nya mau korupsi dengan dikemas dengan cara apa? Uang kas lah, administrasi. Saya nggak pernah menekan kepada warga. Kalau mau memasukkan kotak kas, monggo. Jika tidak mau memasukkan, monggo. Tetap kami layani. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua RW 8 yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Perlu untuk diketahui, memang menjadi ketua RT dan ketua RW di masyarakat itu sangat dilema. Seperti apa yang pernah saya sampaikan pada saat saya ditunjuk sebagai panitia 3 pemilihan RT. Saya beri informasi kepada calon-calon RT itu, RT itu bayarannya Senenan. Bukan setiap Senin, diseneni terus. Bukan, jadi diseneni terus. Jadi apa yang beliau kerjakan itu selalu dipantau dan dicari kesalahan. Dari kesalahan itu nanti diangkat, diekspos atau dirasang-rasangi. Jadi perlu untuk kepada warga RW 8,
keseluruhan, marilah kita bersama-sama untuk membangun supaya wilayah RW 8 Kota Putih dan Kertopaten itu bisa maju dari RW-RW yang lain. Itu harapan kita semua, mudah-mudahan harapan itu bisa terlaksana. Untuk acara atau sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ahmad Hidayat. Beliau adalah Wakil Sekretaris DPC PDIP Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'i amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ketua RW 8 Simolawang Tretan Dibi depada Ring Madura. Kalau saya Sampang. Mas Doni, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Simokerto. Ini Pak Camatnya PDI di Simokerto, Pak Komar. Jadi kalau ada apa-apa usulan bisa lewat Pak Komar. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua RW, para sepuh, para bini sepuh, Ketua RT yang hadir, kader Surabaya hebat yang baru dapat kaos sama sepatu, Pak. Tapi ada yang kekecilan sepatunya. Sudah diganti belum? Belum. Nanti saya minta datanya yang kekecilan ya supaya segera diganti. Masyarakat semua yang kami banggakan dan kami cintai. Kami, mohon maaf, ini adalah titik ketiga. Jadi saya tuh kalau tiap malam weekend harusnya liburan, tapi malah melayani warga. Tapi tidak kurus-kurus. Berarti tandanya berkah. Ya. Bapak Ibu, saya singkat saja. Yang penting pada poinnya nanti kita bisa berbagi. Ini adalah tugas saya selaku Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, sekaligus TA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya untuk turun tatap muka dengan warga masyarakat. Seringkali bisik-bisik, wah kalau mau kampanye aja turun. Tapi kalau kami kampanye tidak kampanye, kami agendakan rutin keliling untuk melakukan sapa warga. Entah kemarin pilih PDI Perjuangan atau tidak pilih PDI Perjuangan, panjenengan adalah warga Surabaya yang membayar pajak, yang wajib kita layani. Minimal tatap muka, minimal makan bersama, kan seperti itu. Maka kami lakukan tugas ini. Ada beberapa hal di penghujung tahun 2022 yang perlu kami laporkan kepada panjenengan. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Erwin. Ini sound sistemnya dari Dakel sudah terrealisasi belum? Sudah Pak. Tapi tak lihat kok kecil, tak foto, tak kirim Pak Camat nih. Kecamatan lainnya besar-besar, Simokerto kok kecil Pak ini. Kok ukurannya kecil. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2022 ada beberapa program yang kemarin kami usulkan dari fraksi PDI Perjuangan dan sudah digedok dalam rancangan APBD 2023 bertepatan dengan 10 November itu disepakati. Anggaran tahun 2023 sebesar 11,2 triliun. Jangan dibayangkan kalau buat beli nasi babat di pegirian. Pasti tidak cukup. 11,2 triliun itu untuk apa saja? Ini bentuk transparansi kami supaya nanti tidak diobok-obok KPK. Satu, untuk pemberdayaan masyarakat. Di tahun 2023 per Januari nanti insentif KSH dan Bunda PAUD naik 100.000. Jadi sekarang sudah terima 400 Pak RW. Tahun per Januari nanti terima 500. Kalau kerjanya tidak rajin dijewer KSH-nya. Ya, jadi kemarin ibu-ibu KSH protes, apa Pak Ahmad? Saya itu jadi KSH tambah sumpek, ngisi ASW, laporan, jadi keluar masuk rumah kayak direktur karena bawa berkas banyak. Seringkali bertengkar sama suami Pak. Apa Bu yang dikerjakan Bu? Riwa-riwi tidak dapat uangnya. Makanya di tahun 2023 per Januari dinaikkan 100.000. Di tahun ini kemarin juga kita bersama Pak Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji merumuskan, Pak, KSH itu rompinya yang dulu sudah lama itu rompinya sudah banyak yang mangkrak. Lalu sudah mirip kayak tukang parkir. Alhamdulillah
di tahun ini sudah direalisasi kaos dan sepatu warnanya merah putih. Tapi kemarin saya ini ada yang komplain, Pak, sepatunya KSH sama sepatunya PAUD kok beda Pak. Yang PAUD itu bagus-bagus, yang KSH ini ukuran kaki saya 45, tak pakai kayak ukuran 41, atau yang ukuran 36 dipakai kayak ukuran 32. Jadi yang masuk ini hanya bijinya toh, yang lainnya tidak ikut masuk. Ternyata setelah kami cek beda pesanan. Kalau Posyandu itu melalui dinas kesehatan, kalau KSH ini melalui pos PAUD ya, PAUD, Bunda PAUD melalui dinas pendidikan, KSH melalui dinas kesehatan. Kami minta itu tolong segera diganti. Lebih baik tidak usah dikasih sepatu kalau tidak cukup, ketimbang nanti sepatunya dibuat tidur. Ganti uang ya. Iya, kalau uang nanti tidak ada kenang-kenangannya Pak. Iya, itu yang pertama. Berikutnya kami juga sampaikan urusan pembangunan. Dana kelurahan di tahun 2023 nanti kekuatannya sebesar 507 miliar. Itu dibagi ke 154 kelurahan, dibagi juga ke 1360 RW dan 9147 RT. Kalau dulu ada istilah saat ada jasma sibah, RT RW yang dekat anggota dewan itu mesti selalu dapat terop, selalu dapat son, bahkan teropnya sampai tumpuk 7 Pak, saking dekatnya. Tapi bagi RT RW itu yang tidak dekat dengan anggota dewan, jangankan terop, kadang pavingnya aja tidak bisa tersentuh. PJU lampunya belum PJU yang LED, masih bayar iuran kampung. Makanya dari itu konsep kami, karena panjenengan itu warga Surabaya, Pak Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji berharap semuanya menikmati pembangunan. Konsepnya adalah kebersamaan, keripik gedang godo telo, siti edang podo rosok. Jadi melalui anggaran dakel itu panjenengan bisa usulkan kursi lipat yang besi. Kenapa kok yang besi Pak Ahmad? Karena saya juga jadi RW di Kerembangan Bakti 2,5 periode. Jadi saya pengalaman kalau kursinya plastik seperti itu tak duduki 5 menit mekar, tambah turun. Makanya kursi lipat besi panjenengan bisa usulkan. Kalau sekarang dapat 200 dibagi rata tiap RT, besok usulkan lagi supaya nanti kalau ada hajatan ya tidak perlu sewa. Selain kursi apa? Bak sampah, karet. Selain itu apa? Bisa mengusulkan meja, bisa mengusulkan sound system. Kalau sound system sekarang yang dapat RW-nya besok diusulkan RT 1, 2, 3. Jadi kalau nanti ada pengajian ya, ada jemaah apa itu tidak kerepotan. Itu bisa diusulkan melalui dakel, melalui musbangkel. Nanti kalau usulannya masuk, saya dikasih tembusan. Jadi nanti saya bantu untuk follow up, menanyakan kepada lurah maupun camat. Selain itu bisa mengusulkan apa lagi Pak? Bisa juga mengusulkan gerobak sampah, bisa juga mengusulkan karpet, bisa juga mengusulkan kalau ada kelompok pengajian itu hadrah. Lalu gamelan. Gamelan ini hanya khusus di wilayah Surabaya Barat yang masih ada kultur budaya sedekah bumi. Jadi kalau kita lihat Surabaya ini dibelah Sungai Kalimas, sebelah timur kulturnya religius, sebelah barat kulturnya masih kental dengan kebudayaannya, masih ada sedekah bumi dan lain sebagainya. Itu kita akomodir semua. Selain itu juga di tahun 2023 panjenengan bisa usul CCTV per RT. Kalau sekarang tahun 2022 kemarin melalui Diskom Info, pemerintah Kota Surabaya memberikan CCTV ke tiap RW. Di sini dapat? Belum ya? Itu satu layar 4 kamera. Satu layar 4 kamera. Kurang lebih 800 dari 1360 RW dapat. Layarnya taruh balai RW. Nah, banyak yang komplain Pak RW, Pak kurang Pak. Masa kampung sebegini besar kameranya cuma 4. Maka tahun depan bisa diusulkan melalui dakel. Jadi panjenengan RT-RT-nya yang rentan kejadian kriminalitas, biasanya sekarang menjelang penghujung tahun itu biasanya ngambil sepeda atau apa, bisa nanti terbantu dengan CCTV. Itu hanya membantu. Itu yang dakel. Selanjutnya
mengenai infrastruktur pembangunan. Kalau paving, Yudits panjenengan nanti bisa usulkan melalui aspirasi di fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya. Nggak usah khawatir. Wah, nanti kalau usul harus ada syarat suaranya berapa di sini. Panjenengan buktikan kalau kita bisa kerja, kalau panjenengan percaya ya dipilih, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau yang jelas kalau di kami tidak diajarkan. Nanti menjelang hari H, Pak saya kasih sangu 100, nanti tidak ketemu lagi. Tapi kalau usulan program kami akan perjuangkan. Selain itu di tahun 2023 ada usulan Rutilahu, bedah rumah 3.128 unit. Tahun ini hanya 800, tahun depan ditingkatkan supaya tidak ada lagi kejadian rumah ambruk, rumah bocor, tertiup angin. Jadi Pak RW nanti kalau ada datanya warga yang rumahnya tidak layak huni, datanya berikan ke saya. Kita akan usulkan mendapatkan bedah rumah, satu rumah dapat 35 juta. Tapi tolong yang betul-betul rumahnya tidak layak huni. Kemarin saya marah-marah. Ada warga mengusulkan, Pak rumah saya tidak layak huni. Setelah kita cek, dia punya rumah di sebelahnya sudah bagus. Ini buat ibu-ibuan, loh jangan seperti itu. Yang butuhkan ini banyak, jangan buat kos-kosannya. Jadi yang betul itu rumah satu-satunya dan tidak layak huni. Selain itu ada usulan jambanisasi, 1 unit 4,4 juta bangun beserta septic tanknya. Warga kadang masih ada yang buang air langsung blung masuk saluran. Sehingga kalau ada warga yang seperti itu biasanya kampungnya jarang kerja bakti. Kenapa? Saya ngapain Pak kerja bakti ya depan rumahku aja, orang sebelasan itu buangnya langsung ke saluran. Mohon maaf, ada banyak seperti itu. Nah kalau ada usulan jamban, foto KTP sama kondisi kamar mandinya saja nanti dikirim, kami nanti akan usulkan supaya ada perbaikan jamban sehingga di tahun 2023 tidak ada lagi warga kota Surabaya yang buang air besar sembarangan. Bapak Ibu, tadi juga disinggung oleh Pak RW, tadi ada warga yang membutuhkan kursi roda. Alhamdulillah, saya senang dan bangga kepada warga RW 8 yang butuh kursi roda cuma 1. Kalau yang butuh banyak nanti dipikir buat balapan. Berarti kalau hanya 1 orang berarti warganya sehat semua. Nah, jadi besok sebelum ganti tahun baru saya pastikan kursi rodanya dikirim Pak Komar. Nah, jadi gampang. Kalau kita urusan program ikan lele, ikan mujair gak bertele-tele tapi cair. Jadi besok dikirim sama Pak Komar ya. Jadi sebelum ganti tahun, sebelum petasannya terbang semua, kursi roda itu sudah dikirim. Selanjutnya kami juga infokan, Bapak-bapak, kalau nanti ada pendataan gamis, saya juga komplain keras ke dinas sosial, komplain keras. Karena syarat gamis itu ada 8 indikator ya. Penghasilan di bawah 1.500.000, tanggungan minimal 4 orang, rumah dindingnya itu tidak diplester dan juga berlumut atau papan. Habis itu tidak memiliki barang yang sewaktu-waktu dijual itu nilainya melebihi 600.000, 500 ya, 500. Tak jawab ning Surabaya iku wis gak ono wong koyo ngono. Ning kene minimal penghasilan 1 bulan 3 juta 4 juta tapi utangnya ya akeh. Ada penghasilannya, Pak penghasilanmu berapa? 5 juta Pak. Tapi Pak cicilan motor, cicilan mekar. Kalau yang tertawa keras itu ibu-ibu biasanya. Nah, jadi itu besar. Makanya kami ubah, enggak apa-apa. Nanti kita ngikuti karena itu adalah konsekuensi dari digitalisasi data Pak. Jadi karena data NIK, EKTP ini diupload, ada yang protes. Surabaya ini katanya kemiskinannya di bawah 5%, tapi kok MBR-nya 1 juta. Akhirnya disinkronkan, muncullah data gamis. Tapi nanti kalau umpamanya tidak masuk data gamis bagaimana? Panjenengan Pak RW RT data usulkan. Judulnya usulan data warga rentan tidak mampu. Kepadanya dinas sosial, kasih nama, NIK, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, kirim ke saya. Nanti panjenengan kirim ke Dinsos, saya kasih salinannya saja.
nanti kita akan usulkan supaya kalau dapat intervensi bantuan itu nanti bisa mendapat walaupun tidak masuk data gamis. Saya jawab, di Surabaya Pak sudah tidak ada rumah yang dindingnya itu tidak diplester, mesti diplester, tapi kadang ya warisan. Satu rumah isinya 4 kakak, 5 kakak. Kelihatannya dari depan rumahnya bagus Pak, tapi cicilannya banyak. Nah, itu yang kami sampaikan. Sekarang kalau bicara HP, motor, mobil itu sudah kebutuhan. Kadang punya mobil tapi kejar-kejaran sama Grab, GoFood dan lain sebagainya. Nah, makanya itu kami usulkan nanti kalau ada data, datanya yang lengkap, nama, NIK untuk ngecek ke datanya Kemensos, alamat, nomor telepon. Dan nanti kalau ada usulan apapun yang panjenengan nyantumkan nomor telepon, entah itu mengusulkan sekolah, mengusulkan bantuan atau apa, kalau ada petugas dinas yang nelpon tolong diangkat. Saya seringkali sampai ditegur oleh kecamatan kepala dinas, Pak, masa Pak Ahmad ini yang warganya nomor teleponnya yang diserahkan ke saya, tak telepon bolak-balik tidak ngangkat Pak. Loh iya Pak, orang bolak-balik malah tanya ke saya, Pak gimana Pak realisasinya, masa bedah rumah tidak disurvei-survei Pak. Loh, petugas kecamatan sudah telepon Bapak Ibu kok tidak diangkat. Loh iya Pak, mana nomornya ini? Oh tak kira pinjaman online Pak, makanya tidak dikenal. Jadi panjenengan tak kasih cara, kalau umpamanya ada OPD yang telepon diangkat dulu. Kalau pinjaman online dimatikan lagi tidak apa-apa. Tapi barangkali itu tadi itu penting. Nah panjenengan angkat dahulu ya. Nanti tolong data gamisnya kalau umpamanya ada diusulkan. Tapi saya titip RT, KSH semuanya harus kompak. Satu sama lain saling melengkapi karena nawaitunya adalah melayani warga, melayani masyarakat. Tidak boleh ada yang merasa hebat. Apa RT, Pak RW itu insentifnya lebih tinggi, yang kerja hanya KSH-nya. Tidak boleh punya pikiran seperti itu. Begitupun juga dengan RT RW. KSH ini cek banter rezim tentang sepatunya anyar, kaosnya anyar. RT RW ditinggali terus saya. Bolak-balik rapat. Tolong kalau nanti ada dari penyuluhan puskesmas, panjenengan amit sewu ke RT RW-nya. Pak ini ada program ini supaya nanti sinkron, tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Jangan nanti KSH punya akses sendiri ke ASB, langsung jalan sendiri, RT RW-nya tidak tahu. Lu iki apa gitu? RT RW yang ditegur. Karakteristik warga kita Surabaya semuanya itu, kalau dapat bantuan itu mau ketemu RT RW-nya itu sungkan Pak. Jadi ada yang PKH-nya cair, ada yang BLT-nya cair. Karena saya jadi RW itu dari jauh kelihatan, langsung masuk ke gang gini. Tak panggil, bu, mau kemana? Loh, sampai nih kok ke Susu Ngali lapo? Iya Pak, dari kantor pos. Lu ketemu aku ya sopon. Terima kasih, matur suwun, matur sekelangkong yoga. Cek wedine tak jaluki rokok, gak nyaluk. Tapi kalau tidak dapat bantuan, subuh itu ya, ibu-ibu dasteran itu ngeluruk ke rumahnya RT RW. Pak, bagaimana Pak? Tetangga saya ini lebih mampu. Saya ini yang rumahnya lebih remuk, tidak dapat apa-apa. Mana Pak? Hak saya sebagai warga negara. Sudah jangan bicara dur bayar sampai gak entos kalau sebagai warga negara. Itu karakteristik warga kita. Tapi panjenengan kalau umpamanya ada memang warga yang betul-betul tidak mampu, tidak pernah dapat bantuan, tolong diusulkan ke kami. Nanti kami akan usulkan, walaupun prosesnya tidak cepat seperti membalik telapak tangan. Dan warga yang mampu, lalu sampai saat ini menerima bantuan, kalau merasa mampu, kalau memang merasa bukan haknya, tolong segera lapor ke RT RW supaya nanti dicoret dari status penerima intervensi bantuan. Supaya apa? Antrian bawahnya ini supaya naik ini. Jadi kalau bantuan itu kuotanya kan sudah ada 250.000 penerima PKH contoh. Kalau 250.000 ini tidak ada yang kaya, ya tetap yang terima ini. Atau tidak ada yang berangkat dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang bawah ini tidak naik-naik. Kan tidak mungkin dalam 1 tahun yang berangkat itu tiba-tiba 100.000 orang, ya tidak mungkin. Masal itu. Berarti dibom masal. Juga tidak mungkin mendadak 50.000 orang penerima bantuan ini pindah ke Malaysia bersama-sama, tidak mungkin.
Makanya kalau ada yang merasa mumpung belum dikasih stiker rumahnya, segera melapor ke RT RW. Oh, saya enggak layak, saya masih penghasilannya lebih baik ketimbang tetangga saya yang enggak bekerja. Sudah, saya serahkan supaya ini bawahnya naik. Saya yakin jadi RT RW KSH itu ewo pakewo. Loh, bawa bantuan gini ya Pak Wakil RW ya, Mbak bantuan. Loh, omane gede, marmeran punya helikopter lagi. Enggak dikasihkan salah, dikasihkan nanti gak terima loh. Ya, ya kan? Tapi kalau enggak dikasihkan, RT RW-nya dimarahi, KSH-nya dimarahi. Oh, Pak RT, Pak RW ku, wong hakku jelas-jelas jenengku, digeler diganti sing lain ini. Nah, makanya tolong nanti mumpung belum dikasih stiker, segera melapor ke RT. Kenapa sekarang kok dikasih stiker? Keluarga tidak mampu, keluarga miskin. Supaya warga, sebenarnya saya nggak sepakat penamaan miskin itu. Nanti mau coba kita usulkan, kita ganti warga penerima manfaat. Karena apa? Awak dewe ya pernah rasanya jadi melarat. Melarat itu ya gak gelem diarani melarat itu. Bapak miskin ya ndak gitu. Butuh bantuan? Iya gitu. Ya, betul enggak? Betul. Nah, makanya nanti mumpung belum di stiker, tolong yang merasa mampu segera melaporkan. Tapi nanti stikernya itu tulisannya masih keluarga miskin, kami usulkan ganti. Mosok wargane dewe di miskin-miskin no. Makanya supaya lebih halus, penerima manfaat, warga penerima manfaat. Kenapa kok sampai di stiker gitu? Karena musuh Surabaya ini wis ndlewer kabeh. Kenapa kok ndlewer? Diomong Bu, sudah ini bukan haknya, ndak mau. Makanya dikasih stiker gitu supaya nanti ada kontrol sosial dalam batinnya supaya memberikan bantuan kepada yang berat. Selanjutnya, kalau nanti ada warga yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya, hubungi kami. Ingat ya, karena tunggakan biaya, syaratnya warga Surabaya dan warga tidak mampu, barangkali dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Kita gak bisa beri Bapak Ibu ikannya, tapi kita bisa beri Bapak Ibu kailnya untuk panjenengan mencari lamaran pekerjaan itu. Makanya kalau di sini ada sanak saudaranya yang ijazahnya ditahan, nanti bisa hubungi kami. Tapi ingat, warga tidak mampu. Beberapa waktu lalu saya juga sempat marah. Pak Ahmad, ini ada Pak, anak saya ijazahnya ditahan. Ini tidak mampu. Tunggakannya berapa Bu? Tunggakannya 10 juta. Kaget. Aduh, Vario 1. Kok tunggakannya 10 juta? Sekolahnya di mana Bu? Ikut-ikut saya. Ini sekolahnya di Trimurti Pak. Duh, itu bukan nggak mampu Bu. Ini tuh jenenge golek molo. Nah, tapi kalau memang ada warga yang tidak mampu, datanya diserahkan ya. Warga Surabaya tidak mampu, jasanya ditahan, nanti bisa diserahkan kepada kami, ya. Nanti kalau umpamanya ada usulan-usulan, panjenengan tidak harus ketemu saya, panjenengan bisa WA Pak RW, tahu nomor telepon saya. Ya, ada usulan berkaitan dengan layanan pemerintah kota Surabaya. Sekarang Pak Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji mendorong kelurahan, kecamatan untuk melayani warga sampai ke balai-balai RW. Di RW 8 sudah ya? Jadi kalau dulu warga ini bertanya-tanya, batang hidungnya Bu Lurah itu, Pak Lurah itu sing di Lurah Simolawa. Kalau sekarang panjenengan bisa lihat seliweran, mesti ketemu. Nomor teleponnya pun sudah dicantumkan, Bu Lurah. Nah, panjenengan bisa kontak. Kalau nyantumkan nomor telepon sulit dihubungi, nanti kontak kita, bagian kita ngembek-ngembek. Kalau dulu ada istilah gemelegernya Pak Camat Simokerto itu ya. Pak Camat itu seakan-akan pejabat, duduk di kantor, naik mobil mewah ya. Kalau sekarang sudah enggak. Mindset itu sudah dihapus oleh Pak Wali Eri Cahyadi dan Armuji. Pak Camat pun juga harus diketahui warga dan turun dengan warga. Di sini Pak Camatnya tahu namanya siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Ibu-ibu Kaisa? Pak Lakoli. Nah, Pak Lakoli. Nomor teleponnya sudah tahu? Loh, ada yang sudah angkat tangan? Yang sudah, ibu-ibu yang tahu nomor teleponnya Pak Camat angkat tangan? Ada? Oh, ada yang tahu enggak? Oh, dikit.
Nomor teleponnya Pak Camat juga harus dikasih tahu. Nanti tak kasih nomor teleponnya Pak Camatnya. Jadi kalau ada keluhan, Pak RW bisa kontak ke Pak Camat, bisa kontak Pak Lurah. Lalu kalau ada warga yang tidak mampu, putus sekolah, kepingin dapat ijazah kejar paket gratis, kontak kami. Syaratnya niat. Beberapa kali ada warga mengusulkan, Pak saya kepingin kejar paket C Pak. Disuruh masuk sekolah seminggu 2 hari ya loh, kak melbusian. Wis gak bayar, pinter enggak beler meneh, tak pecel awak mulai. Jadi kalau umpamanya ada warga yang memang niat lalu terkendala biaya biasanya putus sekolah, panjenengan ajukan kejar paket, nanti hubungi kami. Syaratnya itu niat, karena kejar paket sekolahnya tidak tiap hari, sore seminggu hanya 2 kali, dan tidak mikir, hanya duduk ya ngikuti pelajaran sebentar, nanti ujian lulus dapat ijazah kejar paket. Jadi permasalahan itu yang nanti dapat kita selesaikan bersama-sama. Kita berharap di penghujung tahun ini panjenengan semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Kita semua dapat diberikan kekuatan untuk senantiasa melayani warga. Mohon maaf Pak RT, Pak RW, insentifnya belum bisa naik di tahun 2023. Semoga nanti di tahun mendatang bisa diusulkan. Tapi perlu diketahui, dengan diterapkannya Perwali 112 tahun 2022 tentang pembentukan RT RW LPMK, masa jabatannya sekarang 5 tahun Pak. Tinggal rumah dinas sama mobil dinasnya yang belum. Jadi insentifnya sama jabatannya sudah mirip gubernur dan presiden. Itu saja. Kalau panjenengan ada kesulitan mengenai pelayanan di pemerintahan Kota Surabaya, ngurus akte, ngurus KK, lalu umpamanya berobat BPJS kamarnya penuh di Rumah Sakit Suwandi, kontak kami. Biasanya Pak, saya ini kalau pakai BPJS kamarnya dibilang penuh terus. Tapi kalau umum kamarnya ada. Nah, panjenengan nanti kontak kami, tiba-tiba kamarnya ada nanti biasanya. Oh iya, Bu siti-siti ojo ngandakno wong dewan sampean niku ngono. Gak apa-apa dewane boloku. Tapi jangan ditambahi kandung. Ya. Kalau ditambahi kandung kan bojo ya, boloku sian. Nanti susternya kaget, Pak Ahmad sudah hitam besar marahan, Ibu kok putih cantik ya. Curiga. Makanya nanti kalau ada berkaitan itu panjenengan bisa kontak kami. Nomor kami di 081 330 175 380 Ahmad Hidayat. Kalau ada berkaitan dengan pelayanan, ijazah ditahan, administrasi kependudukan, butuh ambulan. Ambulan di Surabaya ada ambulan gratis, tapi fungsinya 2. Untuk orang sakit dan orang meninggal. Tidak bisa buat jalan-jalan. Khawatirnya Pak RW, kalau ibu-ibu tahu yang gratis-gratis itu lumayan, ambulannya penter buat healing ke Romo Kalisari gratis, tidak bisa ya, harus ke Grab sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa panjenengan bisa kontak saya, asal jangan cicilan mekar. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa bisa diwujudkan kepada kita semua. Dan tak lupa kami selaku warga RW 8 mengaturkan ribuan terima kasih dengan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita manfaatkan bersama demi kebaikan warga dan RW 8 Kota Putih. Untuk acara selanjutnya yaitu kita buka session tanya jawab kepada Bapak Ibu, bisa menanyakan secara langsung kepada beliau yaitu Bapak Ahmad Hidayat mengenai apa yang beliau sampaikan dari awal hingga akhir. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu bisa memanfaatkan acara session tanya jawab. Kami persilakan. Monggo Pak, Ibu, monggo. Jangan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad, perwakilan dari DPC Kota Surabaya PDIP. Yang kami hormati Bapak Doni selaku Ketua RW beserta staf, Bapak-bapak RT 1 sampai dengan RT 7, Bapak-bapak tokoh masyarakat dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad beserta stafnya mungkin atas kehadiran di wilayah Pondok Putih yang telah menjelaskan dengan sangat baik sekali program-program Pemkot maupun dari DPR. Saya rasa sudah sangat bagus sekali penjelasannya tadi. Apalagi saya tidak khawatir dengan program yang dikemukakan tadi, karena perwakilan DPC Kecamatan Simokerto itu dari warga RW 8 sendiri, Mas Komar. Syukur alhamdulillah. Yang ingin menjadi usulan saya Pak yang pribadi itu masalah pelayanan publik. Saya rasa Pak Eri sudah sangat bagus sekali kemarin waktu di viral videonya waktu sidak langsung dengan rumah sakit Suwandi, sangat bagus sekali. Cuman ada satu Pak yang jadi ganjalan untuk saya itu masalah pelayanan SPBU Pak. SPBU. Nah ini kalau bisa dibantu oleh Pemkot, nah ini saya sendiri kalau ngisi bensin itu antrinya wah enggak ketulungan Pak. Contohnya mau ke Sidotopo itu Jalan Kenjeran, baik pagi siang sore itu Pak antrinya sampai sepeda motornya sampai ke jalan itu Pak. Saya tadi pagi sendiri itu ngisi bensin itu Pak, kan biasanya ada dua jalur. Nah itu jalur satunya enggak dimanfaatkan. Nah ini usulan saya Pak, apalagi Pak Ahmad tadi bilang Pak Eri punya program mau go Surabaya go internasional. Nah kalau faktor itu tidak dibenahi Pak, saya rasa gimana ya, nggak sinkron gitu. Jadi pelayanan publik sangat kurang untuk SPBU itu Pak. Saya rasa usulan saya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain monggo, Bapak Ibu yang lain ada usulan atau ada pertanyaan kami persilakan. KSH butuh topi. Berapa orang KSH-nya? 23. Hah? 23. 20? 23. Piroan topi ini siji. Wes, malam ini tak titipkan ke Pak RW 1 juta. Itu topi. Ya. Warnanya merah loh ya topi ini ya. Merah putih Pak. Supaya cocok dengan kerudung sama seragamnya. Ini tak titipkan, beli topinya itu ya Kaisa. Ada lagi? Cukup ya? Cek akeh nih. Ibu-ibu enggak dijiwit ya. Nanti ya bergantian karena ini musimnya masih musim penghujan. Nanti setelah lebaran kalau mau healing biar dijadwalkan bis sama ya. Tapi kalau Pak RW musuh sama ibu-ibu kayak saya ini nanti belum seminggu stres lagi minta healing lagi. Sajane sing dipikir iki opo to, Bu? Ya, nanti ibu kayak saya itu tak titipkan. Terus untuk Pak Samsul Hadi sebenarnya memang bukan domainnya Pemkot, tapi ini masukan
nanti kami akan berikan masukan ke Disperindak untuk minimal menghimbau SPBU mengoptimalisasi operasional SPBU di jam-jam berangkat kerja dan pulang kerja. Jadi biasanya kami amati betul, terutama di wilayah Surabaya Utara ini kan SPBU-nya terbatas, hanya di jalan-jalan besar, terutama kalau di lingkungan Simokerto ini ya hanya di Jalan Kenjeran itu. Ada yang baru di Dukuh Bulak Banteng sudah beroperasi atau belum tahu itu. Tapi nanti kami akan usulkan ke Disperindak untuk memberikan edaran himbauan kepada SPBU untuk optimalisasi pelayanan saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Jadi kalau dia punya pompa 4, kalau jam berangkat kerja ya 4-4-nya dioperasikan ataupun saat pulang kerja. Tapi tentu nanti semoga saja efektif, karena terkadang hanya ada satu SPBU tapi itu melayani satu kecamatan atau 3 kelurahan dalam satu kecamatan, sehingga saat jam kerja anak berangkat sekolah, yang berangkat kerja maupun jualan sayur itu sama-sama antrinya. Tapi nanti usulan yang bagus Pak Samsul, kami akan usulkan supaya melakukan optimalisasi melalui himbauan di Disperindak. Ada lagi? Mohon maaf Pak, saya apa yang Bapak sampaikan tadi di sambutan itu mengenai CCTV di wilayah RW 8, mohon segera untuk direalisasikan. Mengingat di RW 8 sering terjadi pencurian, Pak. Kalau dengan adanya CCTV nantinya mungkin bisa mengurangi gerak dari para pelaku kejahatan. Segera untuk direalisasikan. Itu aja Pak, terima kasih. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin mengusulkan yaitu rumah saya, Pak. Rumah paling lama sendiri di Kota Putih ini belum bisa memperbaiki, dan atap genteng rumah itu sudah nggak layak semua. Tembok-temboknya sudah pada rontok, dan kalau hujan itu banyak yang bocor. Nah, itu bagaimana realisasinya, Pak? Mohon bantuannya. Terima kasih, begitu aja. Terkait usulan bedah rumah, semoga nanti segera dapat direalisasikan di tahun 2023. Tapi ini bangunan lama ya Pak. Pondasinya yang atapnya sudah tidak layak ya. Tapi kalau bangunannya pondasinya ini dindingnya masih kuat. Oh, atapnya mau roboh. Iya. Nanti formnya tak kasih Pak RW besok biar kirim saya, semoga disurvei cepat dan direalisasikan cepat Pak Mas Kul. Iya. Terus mengenai CCTV, saya minta surat 1 lembar saja. Nanti Pak RW mengajukan kepadanya Camat Simokerto biar nanti dikawal oleh Pak Komar. Usulan perihalnya usulan CCTV. Bersamaan ini kami ajukan pengajuan CCTV di wilayah RW 8 Simolawang, Kecamatan Simokerto. Karena tahun depan itu ada usulan CCTV melalui Dakel. Di sini ada berapa RT? 7 itu di dalam lampiran surat diajukan aja Pak. Jadi RT 1 1 set, RT 2 1 set, RT 3 1 set sampai RT 7. Masalah nanti kalau umpamanya direalisasi 3 RT dulu, ya alhamdulillah, ajukan 7 semua. Nanti sisanya direalisasi di tahun mendatang. Mumpung sekarang akhir tahun, syukur-syukur malam ini dibuat. Ya, besok kami akan masukkan suratnya ke Pak Camat. Nanti Pak Komar suratnya bisa dititipkan Pak Komar untuk diserahkan ke saya. 1 lembar aja, gak usah proposal. Aku paling males kalau sama proposal. Kok timbang ini, opo Pak Ahmad dabrus tok ae gak mari-mari. Proposal gawe soro-soro gak ono realisasinya. Kalau dengan saya prinsipnya gampang Pak. Ikan lele, ikan mujair gak bertele-tele tapi cair.
kepentingan kemaslahatan orang banyak. Satu lagi Pak, Ibu. Di wilayah RW 8 ini ada kegiatan sosial kerohanian, yaitu terbentuknya Jam'iyah Yasinan. Jam'iyah Yasinan Radatul Kafirin itu trouble masalah sound system. Sound systemnya itu selalu rewel dan sudah lama Pak. Mohon sekiranya dari Bapak Ahmad bisa membantu untuk masalah sound system di wilayah kita, yaitu Jam'iyah Yasinan. Itu sifatnya sosial keagamaan. Nanti untuk sound jami'iyahnya buat surat 1 lembar saja kepada saya, Pak Ahmad Hidayat. Nanti ajukan sound, ya kami akan realisasikan di bulan Februari, ya. Nah, RT lewat dakel Bu, ibu-ibu nggak dirungok kuping ya. Per RT ajukan CCTV sama sound, supaya nanti rata tiap RT itu punya sound sama kursi lipat. Di sini kemarin kursi lipat besi dapat berapa? Kok dapat 30? Nah, 30 semuanya. Nah, nanti itu kursi lipat besi, sound sama CCTV ajukan per RT. Tapi nanti biasanya yang tidak bisa semua direalisasi sementara gantian. Tahun ini RT 1 sampai 4. Tahun depannya nanti RT 5 sampai RT 7. Sing sabar, yang dapat duluan ojo manas-manasi dulure, sing oleh keri ojo tukaran, ojo mangkel ya, karena memang nanti akan dilakukan secara bertahap. Uang yang kelihatannya banyak itu nanti itu harus didistribusikan secara merata. Nanti umpamanya yang dapat RT 1 sama RT 4, tontonan kampungmu ya, CCTV ku dipasang dhisik oleh sound, gonmu sone remek, jadi gitu kan. Yang belum dapat jangan merasa RW pilih kasih. Jangan merasa Pak Ahmad Hidayat sama Pak Komar PD Perjuangan itu pilih kasih, enggak. Nanti kita lakukan secara bergantian. Karena Ahmad Hidayat, Pak Komar, Mas Doni ini bukan jin Aladin. Sekali kosok langsung dadi. Ya, tapi kami akan berjanji, saya akan bekerja keras menjalankan amanah dan tugas yang telah diberikan kepada saya. Nanti Pak, untuk sound yang jami'iyah itu buatkan surat, nggak usah proposal, sak lembar ini, kitir-kitir saja. Nanti bulan Februari kami akan belikan, insya Allah lebih besar dari soundnya RW. Tadi soundnya RW tak foto, tak kirim ke Pak Camat, ini ada Pak RW. Sound di kecamatan lain kok gede-gede, Pak sound yang Simokerto kok cilik, apa warganya nggak dalam sound gede, tak kirim. Apa itu Pak, katanya Pak Camat, sound. Karena sound di kecamatan lain itu standar harganya itu besar. Yang 15 ini loh, 15 ini aku tak lirik iki sound tak opo kok cilik men ya. Ya, nanti tolong panjenengan dakel, nanti saya juga akan ingatkan Kelurahan Simolawang kalau memberikan sound ke warga itu layak minimal standarnya 15 inch. Jadi untuk pengajian bisa, untuk rapat bisa. Kalau mamanya kecil seperti ini, suaranya rodok serak ya, rodok kemeng ya, apalagi sampai warganya banyak ya. Nanti Pak ya, Februari ya Pak ya. Enak, nanti sudah masuk bulan Ramadan besok pengajian Pak. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Ada lagi? Maksud ditawari ibu-ibu meneng jaluk tur ibu-ibu. Pak, saya sudah dapat seragam kaos Pak. Besok kepingin batiknya mati ya. Oh lah iya toh. Digutang ngene. Ada lagi? Ya, sedikit tambahan dan informasi dan mungkin pertanyaan juga. Yang pertama terutama kepada para RT, mungkin kalau di Kertopaten saya dijuluki RW yang sering datang ke Kertopaten. Pak Dayat sama Pak Sai ya Pak ya. Saya letak geografis di RW 8 mulai Boto Putih sampai Kertopaten, itu simbol dari RW 8 saya sudah hafal. Dan bahkan sudah saya kotak dengan lewat grup. Kalau yang tidak masuk di grup, ya otomatis orang itu berarti
tidak berdomisili di Kertopaten ataupun di Boto Putih. Itu ciri-ciri untuk mengetahui warga saya yang pertama. Yang nomor duanya, saya sudah menyampaikan kepada RT, kalau saya keliling kampung, Pak ini rumahnya siapa, langsung saya foto dan langsung saya share kepada grup RT. Ini ada RT 1, 6, 7, 2, perwakilan RT 4. Alhamdulillah banyak yang datang dari RT. Ya Pak, ya kelihatan juga Pak RT 3. Nah, RT 3. Ya, saya selalu menekankan seperti itu. Makanya kembali lagi, saya selalu menggunakan hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Dan selalu kami akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban, diakhiri selalu billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Itu di organisasi, yaitu di IMM itu. Sekali lagi saya sudah mengakomodir PKH yang tidak keluar, saya umumkan lewat pengeras suara Bapak Ahmad Hidayat, dan kami sampaikan di grup Sakduluran RW 8 dan grup tingkat RT. Makanya saya keliling kepada warga kami, mohon maaf, ini kalau nggak salah Pak Maskur ini pernah diajukan 2000 berapa Pak, pada waktu itu 2008 kalau nggak salah Pak ya, sampai sekarang tidak kunjung selesai, terkendala surat. Saya sudah tahu rumah warga yang tidak layak dan sudah saya ajukan kepada Basnas. Sudah saya ajukan semuanya. PKH yang tidak keluar, salah satunya Pak Nasir, tadi saya kelihatan, mana Pak Nasir itu. Alhamdulillah juga langsung berapa beca Pak kemarin itu Pak. Alhamdulillah keluar ini, keluar itu. Makanya kalau yang tidak punya, yang tidak masuk ke grup itu, minimal dengarkan kalau ada informasi dari masjid. Karena saya sendiri berkolaborasi kepada aparatur kampung. Yang jelas, ini Pak Ustadz Yusuf, Pak minta tolong umumkan. Pasti diumumkan. Aslinya Pak, jujur ya, kalau dari saya pribadi, pengennya tidak diumumkan lewat masjid. Kenapa? Warga tetangga ini loh Pak, ngerti akhirnya. Saingannya besar. Kalau di grup tingkat RT enak, cuma saingannya beserta RT kita, warga kita sendiri. Tapi lagi-lagi saya tetap mengedukasi, tetap menyampaikan kepada warga, karena sudah tugas saya sebagai ketua RW. Ada lagi tadi yang disampaikan Pak Ahmad Hidayat, memang benar, mohon maaf. Japri, telepon, ketemu Pak RW kok nggak keluar, RW-nya sendiri loh nggak keluar. Seandainya kami yang menentukan, ya saya setiap bulannya Pak, yang tak keluarkan minimal ada pengeluaran BLT, ya tak keluarkan, terus tak keluarkan. RW-nya lo gojek sama kerja jari, disangka mampu gitu tak? Ya, makanya minta tolong ubah mindsetnya, jangan mengharap. Saya sering Pak, yang sering tengkar kayak kemarin, tengkar sama pihak puskesmas. Warga kami meninggal Pak, minta dijemput, gak kurang ajar gini tak? Ya akhirnya saya marah, kamu loh digaji saya, lewat saya bayar pajak PBB, pajak sepeda motor dan lain sebagainya. Sering saya tengkar Pak, dan banyak yang tahu. Kadang masalah nama suruh ganti, gak diganti. Nanti ujung-ujung kalau ada kesibukan, ada kebutuhan, susah, gak dibantuin saya pas waktunya sibuk, takut dibilang pilih kasih. Karena warga di sini kami manja Pak, cukup datang ke balai RW ngurusin N1, ngurusin kakak, akte kelahiran kakak hilang, KTP hilang dan lain sebagainya, selesai di balai RW. Yang tidak bisa kami menyelesaikan, data ganda, data blokir. Itu karena masih membutuhkan stempel, dan stempelnya kecamatan itu yang nggak bisa kami bantuin. Karena apa? Masih manual. Nah, kalau di luar itu insya Allah ngerti. Ketambahan lagi yang sekali lagi mohon maaf, OSS sekaligus saya menyampaikan untuk mengurus keterangan domisili usaha atau meminta surat pernyataan memiliki usaha. Kadang kalau mengajukan KUR ke BRI ataupun Mandiri diminta sampai ke kelurahan. Kasihan, cukup di RT RW selesai. Kalau masalah sekolah lagi, kadang miris ini Pak, saya mumpung masih ingat Pak, warga kami diminta MBR kalau sekarang gamis, padahal cukup masukkan nomor NIK-nya, kita sama-sama tahu, tapi kita diminta lagi sama pihak sekolah. Kalau sekolah SMP 44 jarang sekarang meminta, SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah dan
dekatnya kereta api, tuh rel kereta api SMP berapa itu jarak sekarang. Ya karena apa, langsung saya telepon. Kasihan warga biar tidak bolak-balik ke RT RW, padahal cukup memasukkan nomor NIK itu kita sudah tahu itu MBR apa tidak. Dan sekarang pelayanan terintegrasi. Kalau mempersulit warga saya sama dengan mempersulit saya. Prinsip saya seperti itu. Kenapa saya untuk berhikmat kalau meminjam bahasanya Artijo Alkostar, mantan Ketua Mahkamah Agung dari Madura. Makanya gergetan nanti jangan dipelintir, nanti orang yang pro kepada PDIP, senang. Coba besok ada warga bulan depan ini sudah masuk tahun politik, nanti datang dari Gerindra ataupun dari Nasdem, dari PKB, dibilang RW-nya kayak gini, serba salah gini aku. Ya, sekali lagi minta tolong apapun kebijakan dan keputusan selalu diputusi secara politik. Ingat, berbicara politik bukan hal yang tabu. Kalau masalah lurah, camatnya sesuai di sini Pak, sesuai harapan. Coba yang tidak sesuai harapan Pak, ini yang kami rasakan. Yang pertama, kepala dinas RT RW yang sering bersentuhan itu kepada dinas sosial Dispenduk Capil. Sampai sekarang saya WA kepada Bapak Agus Imamson Haji selaku Dispenduk Capil Surabaya, nggak pernah dibalas Pak. Yang nomor 2-nya kepada dinas sosial, pasti saya bersentuhannya RT RW itu di situ, tapi tidak dibalas, ditempelkan di balai RW. Kalau lurahnya sama camatnya, mohon maaf luar biasa bagi saya Pak. Jam 1:30 saya telepon, alhamdulillah diangkat. Kalau catatan bagi kami selaku ketua RW, dinas Dispenduk Capil sama Dinsos dan Puskesmas Pak, bukan melayani tapi minta dilayani. Saya rasa itu tambahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum Bapak Ahmad Hidayat meninggalkan lokasi di Kota Putih. Monggo, apa yang tidak terserap, apa yang tidak terakomodir, mulai dari pengajuan dan lain sebagainya itu monggo. Dan catatan lagi Pak, minta tolong dinas lagi Pak, membuat program. Pernah Pak warga kami Pak sampai tengkar sama anaknya Pak. Ada lomba futsal antar apa dulu saya lupa. Warga kami mendaftar Pak. Saya kumpulkan warga-warga, tanyakan kepada warga, ada anaknya Abah Ajis, warga. Ada dibilang itu di cancel sama kepala dinas. Nangis di rumah saya, dibilang sama ibu, dapat disangka ibunya tidak mendaftarkan. Kok membuat program kerja, kok tidak ada planning gini loh Pak gini. Itu yang kami sedikit kecewakan. Yang jelas catatan lagi, sekolah lagi Pak, sudah terintegrasi. Jangan meminta warga kami untuk meminta surat pengantar dari RT RW, MBR ataupun Gamis, karena cukup memasukkan nomor NIK, kita sama-sama tahu. Kasihan warga kami. Iya kalau RT-nya ada, kalau lagi kerja lagi ini, kasihan. Makanya kami membuat terobosan wakil RT boleh menandatanganin. Biar apa? Biar tidak susah warga mencari RT maupun wakil RT. Ya saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kami kembalikan kepada Pak Fasih. Mungkin ada pertanyaan, monggo dilanjut. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, tak rasa yang belakang itu kudunan nonton sinetron ayo dibuyar. Jadi nanti kalau ada usulan, unek-unek, panjangan bisa WA saya. Nanti usulannya Pak RW, kalau lurah camat sudah mobile sekarang untuk kepala dinas supaya gampang lewatkan saya. Jadi unek-uneknya apa ke kepala dinas, kalau ke saya mesti bales. Karena gak bales aku disantapi. Jadi nanti lewatkan kita umpama ke Dinsos, ke kepala Dispenduk, kepala Puskesmas tadi baru saja kami juga melayani hal sama. Saya negur kepala Puskesmas Kedungdoro. Jadi warga meninggal ngapunten sejak duhur, disuruh nunggu. Nanti petugasnya piketnya ada jam 6. Loh, selak nggak dimakamkan Pak. Saya nggak mau tahu. Pak RT-nya ngontak, saya ngontak Pak di nomor telepon yang Puskesmas itu, kepala Puskesmasnya tidak ditangani. Tak kontak dengan saya, tak kontak kepala Dinkesnya, tak kontak camatnya, petugasnya 5 yang datang ke warganya. Jadi nanti kalau ada kesulitan dengan dinas sosial, Dispenduk, Pak RW nanti bisa lewatkan kepada saya. Karena saya memahami
terkadang kepala dinas itu harus melayani satu Surabaya. Ada 1.360 ketua RW, 9.147 RT. Kalau semuanya nanti WA ke kepala dinasnya bisa stres. Tapi kalau panjang nanti lewat saya, karena kan kalau saya kan hanya wilayah Simokerto, Kerembangan, Tegalsari, Bubutan, Genteng, Gubeng. Nah nanti kalau kepala dinasnya dapat WA dari saya, mesti bales dia. Jadi kayak kependudukan Pak, ini dipersulit Pak, namanya salah. Nah, termasuk tadi itu nanti bisa lewatkan saya ya. Kalau lurah camat nanti yang komplain kurang pelayanannya bisa lewatkan saya. Terus nanti kalau ada apa-apa panjenengan bisa WA ke saya, Bapak Ibu ya, pokok gak cicilan mekar man. Karena konsep kita bagaimana al-islah ila mahwal aslah sumal aslah fal aslah. Apa yang sudah baik kita teruskan kebaikan itu, kita tingkatkan kebaikan itu supaya menjadi lebih baik ya. Itu terima kasih. Kami akhiri, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua RW yang telah memberikan tambahan masukan kepada kita semua, dan Bapak Ahmad Hidayat yang juga memberikan tambahan kepada kita semua. Sebelum kami tutup, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد لما قلت على عظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انزل الرحمه والبركه على هذه الجماعه. اللهم اجعل بلدتنا Indonesia بلدة طيبة آمنة مطمئنة. اللهم افتح أبواب النعمة وأبواب الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sadam yang telah membimbing doa pada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau bacakan doa senantiasa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami selaku pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik itu sikap, ucapan dan perbuatan kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.